341 Apakah mataku buta? Oh, polisi itu tiba-tiba mengerti, terutama karena foto itu terlalu menyesatkan maka polisi percaya dengan kata-katanya. Setelah itu, polisi itu berkata penuh perhatian dan menatap Amandamu, gadis kecil, bertengkar adalah hal yang biasa terjadi antar pasangan, kami juga sangat sibuk, apakah kamu tahu tindakanmu ini akan menyia-nyiakan tenaga polisi? Amandamu tidak percaya bahwa polisi mempercayai kata-kata Kenzoli, dia melambaikan tangannya dan berkata, bukan, Tuan Polisi, dengarkan aku. Polisi menyimpan buku catatannya, hari sudah malam, cepat pulang, jika kedepannya menemui masalah lagi, datang cari kami lagi, cepat pulang. Amandamu masih belum mengatakan apa-apa dan Kenzoli sudah menariknya. Kemudian, Kenzoli berkata dengan wajah serius kepada polisi, maaf sudah merepotkan kalian. Tidak apa-apa, jaga pacarmu baik-baik, lain kali jangan melakukan hal seperti ini lagi. Setelah polisi selesai berkata, dia berkata lagi, tim investigasi kriminal sudah menunggu Tuan Li datang melaporkan diri. Kenzoli berkata, aku akan pergi melapor besok, terima kasih. Amandamu yang berada di sebelahnya sama sekali tidak tahu apa yang mereka bicarakan dan ditarik keluar dari kantor polisi oleh Kenzoli. Dia sama sekali tidak bisa melepaskan tangan Kenzoli. Setelah keluar dari kantor polisi, Kenzoli baru melepaskannya. Amandamu menatapnya dengan dingin, siapa kamu sebenarnya? Kenzoli, seorang dokter psikologi kriminal yang baru pulang dari luar negeri, dipekerjakan sebagai konsultan psikologis oleh tim investigasi kriminal kota J. Nada dan ekspresinya lebih serius kali ini, tetapi Amandamu tetap tidak bersikap baik kepadanya. Oh, apakah seorang konsultan psikologis yang kembali ke negara sendiri dapat sembarangan menyelinap ke rumah seseorang dan mandi dan juga sembarangan menyentuh barang orang? Jangan terlalu perhitungan, kamu juga bisa menyentuh barang-barangku. Hah, Amandamu tersenyum dingin, berbalik dan pergi. Dia tiba-tiba mengerti, bagaimana perasaan Ricky Mo yang marah karena dirinya dan hanya bisa tersenyum dingin. Dia berjalan di depan, Kenzoli mengikutinya dari belakang. Dia tinggi dan kakinya panjang maka langkahnya juga panjang, Amandamu berjalan dengan cepat tapi dia malah berjalan dengan santai, aku yang salah karena menyentuh barangmu, itu karena aku merasa kita adalah teman, bukankah begitu? Aku tidak punya teman sepertimu. Jangan berkata seperti itu. Amandamu segera berbalik dan Kenzoli segera berhenti, apa? Tiba-tiba ingin menjadi temanku. Amandamu mengulurkan tangan di depannya, ponsel, jika kamu tidak memberikannya, kita segera bisa kembali ke kantor polisi lagi. Baiklah, Kenzoli mengeluarkan ponselnya dan mengembalikan kepadanya. Amandamu mengambilnya dan melihat lingkaran pertemanannya, memastikan bahwa dia tidak mengirim foto itu, dia masuk ke dalam album dan menghapus foto itu, dia berbalik dan berjalan ke depan. Kenzoli mengikutinya dengan erat, aku baru pulang dari luar negeri jadi belum akrab dengan orang dan tempat ini, apakah kamu sebagai teman tidak bisa menemaniku? Amandamu tidak menghiraukannya, dia langsung masuk ke dalam sebuah hotel, Kenzoli juga ikut masuk. Ketika Amandamu melakukan check-in dia berkata kepada resepsionisnya, aku tidak kenal orang ini, dia terus mengikutiku. Resepsionis itu memandang Kenzoli, dia tampaknya tidak percaya bahwa orang setampan dan bermoral itu akan melakukan hal seperti itu. Tetapi untuk mencegah terjadi sesuatu, resepsionis itu meminta penjaga keamanan untuk menghentikan Kenzoli. Amandamu mengambil kartu kamarnya, berbalik melihatnya dan langsung masuk ke dalam lift. Ketika Kenzoli melihatnya masuk ke dalam lift, dia baru berkata kepada resepsionis itu dengan wajah sedih, dia adalah pacarku. Kami bertengkar, hotel kalian tidak jauh dari kantor polisi, jika aku orang seperti itu maka dia sudah melaporkanku ke polisi sejak awal. Resepsionis itu berpikir sejenak dan berpikir bahwa inilah alasannya, ekspresi di wajahnya juga melembut. Ketika Kenzoli melihatnya, matanya terlihat bersinar tetapi menghilang dengan cepat. Tolong carikan sebuah kamar yang ada di depan kamar pacarku. Ketika resepsionis itu menulis kartu identitasnya, dia mencocokkan dulu fotonya, setelah memastikan bahwa itu adalah orang yang sama, dia baru memberikan sebuah kamar kepadanya. Setelah masuk ke kamar, mandi dan berbaring di tempat tidur, itu sudah dini hari. Dia mengeluarkan ponsel untuk menelepon Ricky Mo tapi dia khawatir Ricky Mo sudah tertidur. Dia sangat sibuk belakangan ini. Sehingga membuatnya mengurungkan niatnya untuk menelepon Ricky Mo. Setelah sibuk seharian, dia sudah lelah, tetapi dia tidak merasa tenang setelah menutup matanya.
Akhirnya dia bangun dan menyalakan TV, dia bersandar di samping tempat tidur sambil menonton TV sepanjang malam. Ketika hari sudah mulai terang, dia mandi dan bersiap untuk melakukan check-out. Siapa tahu, begitu dia membuka pintunya, dia melihat Kenzo Lee tersenyum polos. Selamat pagi, Amanda Mu. Dia bersandar di kusen pintu kamar yang ada di depan kamarnya, dia menyapa Amanda Mu dengan energi. Amanda Mu tidak tidur sepanjang malam, matanya terasa perih dan sakit, dia tidak ingin mempedulikannya, dia hanya berjalan menuju lift dengan marah. Kenzo Lee mengikutinya, mari kita pergi sarapan bersama. Ada sarapan prasmanan di hotel ini. Tidak tertarik, Amanda Mu masuk ke dalam lift, melihat monitornya dan bersandar pada dinding lift untuk menunggu lift berikutnya. Kenzo Lee tidak tahu harus berbuat apa dan juga tidak tahu harus membicarakan apa dengannya. Namun, dia berhenti berbicara dengan Amanda Mu, tapi kecurigaan di hati Amanda Mu telah muncul. Dia ingat apa yang dikatakan oleh Kenzo Lee tadi malam, jadi mau tidak mau dia bertanya, apakah kamu pernah melihatku sebelumnya? Melihat Amanda Mu berbicara dengannya, dia tiba-tiba menjadi bersemangat, ya, jauh lebih lembut dibanding sekarang. Amanda Mu menatapnya dengan aneh, apakah kamu salah orang? Lihat mataku. Kenzo Lee tiba-tiba membungkuk dan mendekatinya. Apa yang kamu lakukan? Amanda Mu jadi membeku. Kenzo Lee menyipitkan matanya dan bertanya kepadanya, apakah menurutmu aku buta? Amanda Mu. Ting. Pintu lift terbuka saat ini. Amanda Mu membungkuk dan berlari ke dalam lift dari bawah lengannya. Dia langsung pergi ke bagian resepsionis untuk melakukan check-out, ketika hampir sampai ke meja depan, dia melihat sosok yang dikenal dan segera berhenti. Siska Mu yang melakukan check-out juga melihat Amanda Mu. Siska Mu bersama beberapa wanita lain, dia melipat tangannya dan berjalan menghampiri Amanda Mu, bukankah ini mantan istri Tuan Muda Mo yang beberapa hari lalu berkencan dengan pacar baru? Check-in dengan pacar baru ya? Amanda Mu mengerutkan keningnya, bukan urusanmu. Kamu juga bisa memarahi orang. Kenzo Lee menghampiri dari belakang, nada bicaranya sedikit terkejut. Siska Mu yang sangat membencinya ada di depan, di belakangnya ada orang gila yang menempel terus dengannya, Amanda Mu merasa matanya lebih sakit lagi. Dia melewati Siska Mu dan langsung menuju resepsionis. Check out, terima kasih. Jika terus berbicara dengan mereka, dia merasa umurnya akan bertambah pendek beberapa tahun. Pada saat ini, dia mendengar suara Siska Mu yang sengaja mencari masalah, apakah kamu pacar baru Amanda Mu? Meskipun kamu tidak bisa membandingi Ricky Mo, tapi tampangmu lumayan juga, kenapa kamu tertarik dengan seorang janda? 342 ganti pacar lagi. Amanda Mu terdiam, dia ingin mendengar apa jawaban Kenzo Lee. Tetapi setelah beberapa saat, dia tidak mendengar jawaban dari Kenzo Lee. Amanda Mu berbalik dan melihat Kenzo Lee menatap Siska Mu dengan tatapan yang serius, tidak tahu apa yang dia lihat. Melihat Kenzo Lee terus menatapnya, dia merasa geer karena dia berpikir Kenzo Lee menatapnya karena merasa dirinya cantik, dia mengangkat dagunya, dia berbalik memandang Amanda Mu dengan bangga. Ekspresi Siska Mu sangat bangga dan menantang. Amanda Mu menyunggingkan mulutnya, berbalik dan pergi. Suara Siska Mu terdengar olehnya lagi, apakah kamu sudah cukup melihatku? Meskipun aku lebih cantik dari Amanda Mu, tapi aku sudah punya pacar, aku izinkan kamu merasa tertarik kepadaku tapi kamu jangan harap aku akan meresponmu. Amanda Mu hampir tersedak dengan air liurnya. Setelah bersama Peter Siska Mu benar-benar semakin percaya diri. Berikutnya adalah suara Kenzo Lee, maaf, Nona, kamu sudah salah paham, aku hanya ingin memperingatkanmu, matamu terlihat lesu dan kurang energi, riasan yang tebal juga tidak bisa menyembunyikannya, aku bukan memandang rendah profesi, Nona, aku rasa kesehatan adalah hal yang paling penting. Siska Mu berteriak marah, apa yang kamu bicarakan? Kamu gila ya? Apa maksudmu dengan, Nona, aku ada seorang artis? Yang benar saja, orang seperti Amanda Mu bisa mendapatkan pria seperti apa? Hanya barang rongsok, Amanda Mu tidak menduga bahwa Kenzo Lee akan berkata seperti itu kepada Siska Mu. Ketika dia berbalik, dia melihat Kenzo Lee yang baru saja dimarahi oleh Siska Mu berdiri tenang di sana. Mungkin karena merasakan tatapannya, Kenzo Lee mengedipkan mata kepada Amanda Mu. Amanda Mu merasa canggung sambil menyunggingkan mulutnya. Siska Mu melihat gerakan kecil Kenzo Lee, dia menoleh ke arah Amanda Mu, apakah kamu merasa bangga? Tunggu saja, mari kita lihat nanti. Setelah Siska Mu selesai mengatakannya, dia pergi bersama teman-temannya dengan marah.
Kenzo Lee berjalan ke sebelahnya dengan penuh penyesalan, ternyata seorang artis. Kalau aku tahu maka aku akan merekam percakapan barusan, mungkin aku bisa menjualnya dengan harga tinggi. Amandamu memecahkan imajinasinya, kamu terlalu banyak berpikir, rekaman Siskamu memarahi orang tidak ada harganya lagi. Reputasi Siskamu dalam industri hiburan sangat jelek, jadi sudah tidak heran lagi jika dia memarahi orang dan itu juga tidak bisa dijadikan berita. Kenzo Lee hanya asal bicara saja dan tidak bermaksud untuk melakukan itu, tetapi dia bertanya, dia juga bermargamu. Apakah kalian saudara? Dia adalah. Amandamu berbicara sebelum dia menyadari bahwa dia menjawab pertanyaannya tanpa sadar. Dia buru-buru menarik kata-katanya kembali, dia menarik Kenzo Lee ke sudut, katakan, bagaimana kamu mengenalku, kenapa kamu tahu aku punya anak? Kenzo Lee meletakkan tangannya di pinggang dengan tatapan nakal, aku tidak akan mengatakannya, kecuali kamu mengingatnya sendiri. Amandamu meninggalkannya, dia menghentikan sebuah mobil dan pergi. Dia merasa Kenzo Lee sangat aneh. Dia dapat dipekerjakan oleh tim investigasi kriminal, berarti dia bukan orang jahat, tapi karena kemunculannya sangat aneh maka Amandamu sulit mempercayainya. Amandamu sampai di kediamannya, dia mulai merapikan barang-barangnya. Setelah dia masuk ke dalam kamar, dia menemukan bahwa selain menggunakan kamar mandi, Kenzo Lee tidak menyentuh barang lainnya, dia masih tahu diri juga. Tapi dia tidak akan tinggal di sini lagi. Kenzo Lee sangat aneh, dia takut jika suatu hari suasana hatinya sedang bermasalah, dia akan menyelinap ke dalam rumahnya lagi. Amandamu mengemasi barang-barangnya, menghubungi pemiliknya dan pergi. Setelah tinggal selama 2 hari di luar, dia menemukan sebuah rumah. Masih apartemen dengan 1 ruang dan 1 kamar, tetapi areanya lebih baik dan harganya lebih tinggi, dia sengaja mengganti kunci pintunya. Keesokan paginya, ketika dia membuka pintu rumah dan bersiap keluar untuk membeli barang, dia melihat tetangga di depannya membuka pintu dan keluar. Mata keduanya saling bertatapan, udaranya membeku selama 3 detik. Kenzo Lee, kebetulan sekali. Selamat pagi. Amandamu, kenapa kamu mengikutiku? Keduanya berbicara pada waktu yang hampir bersamaan. Bagaimana kamu mengatakan aku mengikutimu? Rumah ini dipinjamkan oleh temanku, aku rasa kamu yang mengikutiku. Sepertinya Kenzo Lee akan bekerja di tim investigasi kriminal hari ini, dia mengenakan jas bergaris biru laut dan terlihat sangat serius. Amandamu menarik napas dalam-dalam, berbalik dan turun ke lantai bawah. Tidak tahu apa yang dipikirkan oleh Kenzo Lee, dia juga tidak berbicara dengannya lagi. Keduanya naik lift dengan tenang, mereka berpisah setelah keluar dari area apartemen itu. Amandamu baru pindah kemarin, masih tidak bisa masak di rumah, dia menemukan sebuah toko bakpao untuk sarapan. Toko bakpao itu lumayan ramai, jadi harus mengantre dulu, Amandamu mengeluarkan ponselnya untuk berselancar sambil menunggu bakpaonya. Dia sering masuk trending topik dan setengah dirinya sudah berada di dunia hiburan, jadi Amandamu juga punya kebiasaan melihat gosipnya. Akhirnya, dia berada di trending topik lagi hari ini. Meskipun bukan urutan pertama, tapi masuk dalam peringkat 10 besar. Judul trending topiknya, mantan istri tuan muda mau berganti pacar lagi. Amandamu memiliki firasat buruk dalam hatinya. Dia mengklik untuk melihatnya dan menemukan bahwa Weibo itu dikirim oleh blogger hiburan. Ada netizen yang mengambil foto mantan istri tuan muda Mo dan pacar barunya keluar dari hotel pagi hari 2 hari yang lalu. Nona Mu ini dapat dikatakan sebagai orang yang suka berfoya-foya. Gambar berikut diambil ketika dia berada di pintu hotel beberapa hari yang lalu ketika dia menarik Kenzo Lee ke sudut untuk bertanya kepadanya. Dia menarik lengan Kenzo Lee dan berjalan keluar dari pintu masuk hotel dan di foto terlihat seperti keluar dari hotel. Dan ketika dia sedang berbicara dengan Kenzo Lee sedang membelakangi kamera dan hampir menghalangi Amandamu sepenuhnya. Foto ini terlihat sangat ambigu, seolah-olah mereka sedang melakukan sesuatu yang tidak dapat dilukiskan. Namun di setiap foto muka mereka berdua tidak terlihat jelas. Amandamu membanting ponselnya di atas meja. Kemudian dia segera sadar dan mengambil ponselnya untuk menelepon Ricky Mo, tapi ponsel Ricky Mo sedang sibuk. Perusahaan Mo, di kantor presiden direktur. Setelah selesai melakukan pertemuan, Ricky Mo teringat bahwa dia sudah beberapa hari tidak menelepon Amandamu, dia akan meneleponnya dan panggilan dari James Gu masuk. Dia menjawab teleponnya terlebih dahulu. Ricky Mo menjawabnya dengan tidak terlalu ramah, katakan jika ada masalah. Dia ingin segera menelepon Amandamu. James Gu menggelengkan kepala dan menghela napas di telepon, baik,
Baik, aku akan segera mengatakannya, mari kita bertemu dan makan hari ini atau besok. Setelah itu, dia terus mengeluh, yang benar saja. Kamu masih ada waktu pergi ke hotel bersama Amandamu untuk bersenang-senang, tapi kamu merasa aku menyia-nyiakan waktumu ketika berbicara sebentar denganku. Kamu sangat tidak manusiawi. Suara Ricky Mo terdengar berat dan berkata dengan dingin, kapan aku pergi ke hotel bersama Amandamu untuk bersenang-senang? 343 Mari kita main game. James Gu yang berada di ujung telepon merasa hatinya kurang enak setelah mendengar Ricky Mo berkata seperti itu. Dia bergumam, haha, kamu tidak pergi ke hotel bersama Amandamu ya, aku masih ada urusan. Ini adalah pertama kalinya James Gu menutup telepon Ricky Mo. James Gu membuang teleponnya dan menelepon panggilan internal sekretaris. Dia memerintahkan, hapus semua berita online tentang mantan istri Tuan Mo. Kedepannya jika melihat berita seperti ini lagi maka segera hentikan. Terakhir kali, Amandamu dan Ricky Mo difoto oleh paparazzi ketika berciuman di dalam mobil dan dijadikan berita. Saat itu James Gu berpikir bahwa Amandamu telah berselingkuh dari Ricky Mo. Dan kali ini, dia berpikir bahwa orang yang muncul di foto dengan Amandamu di pintu masuk hotel adalah Ricky Mo, jadi dia menelepon untuk mengolok-olok Ricky Mo. Tapi terdengar jelas dalam pembicaraannya dengan Ricky Mo tadi bahwa itu bukan dirinya dan Amandamu. Apakah kali ini Amandamu benar-benar selingkuh? Dengan temperamen Ricky Mo, dia pasti akan menjadi gila. James Gu berpikir sejenak, dia harus pergi menemui Ricky Mo. Setelah berpikir seperti itu, dia mengambil mantelnya dan keluar. Setelah beberapa menit, Amandamu menelepon Ricky Mo lagi. Teleponnya kali ini tidak sibuk lagi dan segera terhubung. Ricky Mo. Ya. Dia memanggil nama Ricky Mo dan Ricky Mo hanya meresponnya dengan satu kata. Amandamu merasa bingung, dia tidak yakin apakah Ricky Mo melihat berita trending topik itu. Aku ingin menjelaskan sesuatu kepadamu. Datanglah ke perusahaan Mo dan jelaskan langsung kepadaku. Nada bicara Ricky Mo datar-datar saja, tutup teleponnya. Amandamu tertegun sejenak, dia sama-sama merasa bahwa mungkin Ricky Mo sudah tahu tentang berita itu. Pada saat ini, bos pemilik toko membawakan bakpao kepada Amandamu. Nona, bakpao pesananmu. Terima kasih. Amandamu mana mungkin masih punya nafsu makan bakpao-nya lagi. Dia membayar dan langsung pergi. Pada saat ini jam sibuk pagi hari masih belum berlalu. Amandamu berdiri lama di pinggir jalan tapi masih belum mendapatkan mobil. Tiba-tiba, sebuah mobil hitam berhenti di depan Amandamu. Ada dua orang pengawal di dalam mobil, salah satunya berjalan ke belakang dan membuka pintu belakangnya. Pada saat berikutnya, wajah akrab Peter Si muncul di hadapan Amandamu. Setelah Peter Si turun, dia merapikan jas yang dipakainya, mengangkat alis dan tersenyum, Amanda. Amandamu menyipitkan matanya dan tidak berbicara. Aku ada sedikit urusan mencarimu, kamu harus ikut denganku. Peter Si menghampirinya dan masih tersenyum. Hati Amandamu merasa aneh, hanya saja, sebelum dia meresponnya, kedua pengawal Peter Si sudah memegangnya dari kiri dan kanan dan membawanya naik ke mobil. Amanda berteriak, apa yang kalian lakukan? Tolong! Setelah pengawal memasukkannya dalam mobil, dia diikat dengan tali. Tampaknya mereka sudah melakukan persiapannya sejak awal. Semua ini terjadi dengan sangat cepat dan tidak ada orang yang menyadarinya. Peter Si segera mengikuti dan masuk ke dalam mobil. Kedua pengawal itu duduk di depan, satu menyetir dan satunya lagi duduk di samping pengemudi. Ketika mereka masuk, mobilnya segera jalan. Ketika mobilnya sedang jalan, dia berteriak tolong dan itu tidak berguna sama sekali. Orang di luar juga tidak bisa mendengarnya. Amandamu menoleh ke arah Peter Si dan berkata dengan dingin, Peter Si, buat apa kamu menculikku? Apakah aku menyinggungmu? Atau kamu menculikku untuk membantu Siskamu melampiaskan kemarahannya? Siskamu, kenapa aku harus ikut dalam urusan wanita? Jangan anggap aku begitu buruk. Peter Si tersenyum lembut di wajahnya, dia berkata kemudian mengulurkan tangannya untuk menyentuh wajah Amandamu. Amandamu segera menoleh ke arah lain untuk menghindari tangan Peter Si, jangan sentuh aku. Baiklah, aku tidak akan menyentuhmu. Peter Si menarik tangannya, senyum di wajahnya memudar, apakah kamu ingin bertemu putrimu? Amandamu segera menoleh, senyum di wajah Peter Si sudah hilang sepenuhnya, kalau begitu maka tenang sedikit. Ricky Mo membaca berita online sebentar. Terutama foto yang diam-diam diambil oleh paparazzi itu, Ricky Mo melihatnya beberapa kali. Donnie juga barusan melihat berita ini,
dia mengetuk pintu untuk masuk dan memikirkan bagaimana cara mengatakannya kepada Ricky Mo, tetapi dia menemukan Ricky Mo sudah melihat berita itu. Donnie diam-diam menyeka keringat di dahinya. Ketika dia baru akan berbicara, dia mendengar suara Ricky Mo bertanya kepadanya, siapa pria ini? Pria ini bernama Ken Zoli, berusia 28 tahun, katanya adalah seorang profesor yang baru pulang dari luar negeri, dipekerjakan oleh tim investigasi kriminal, seorang ahli psikologi kriminal. Donnie menyuruh orang memeriksa latar belakang pria ini ketika dia melihat beritanya. Ricky Mo tidak berbicara, tetapi dia berbalik dan menoleh Donnie tanpa suara. Matanya dengan jelas mengatakan, hanya bisa menemukan hal yang tidak berguna seperti ini. Donnie menundukkan kepalanya dengan malu, selain itu, masih belum dapat menemukan yang lainnya lagi. Tatapan matanya menjadi berat, latar belakang keluarganya, koneksinya, apakah tidak dapat ditemukan semuanya? Tidak, orang ini seperti orang yang tiba-tiba muncul dari luar angkasa, mungkin juga karena pekerjaannya maka ini menjadi sangat rahasia. Meskipun Donnie berkata seperti itu, tapi hatinya tahu, jika keluargamu tidak bisa menemukan latar belakangnya maka dia bukan orang biasa. Ricky Mo menatap ponselnya. Sudah hampir 1 jam sejak panggilan telepon terakhir antara dia dan Amandamu belum sampai juga. Kamu keluar dulu, Ricky Mo memerintahkan Donnie. Setelah Donnie mendengarnya, dia mengangguk kepada Ricky Mo, berbalik dan berjalan keluar. Ricky Mo menghubungi Amandamu sekali lagi. Telepon berdering 2 kali dan terhubung. Bukan suara Amandamu yang terdengar dari dalam telepon itu, tapi suara pria yang sangat akrab, Ricky, mari kita mainkan sebuah permainan yang menarik. Peter C. Ricky Mo langsung bangun dari tempat duduknya dan nada bicaranya muram. Donnie baru berjalan sampai di pintu, ketika dia mendengar Ricky Mo mengatakan, Peter C., dia segera berbalik. Peter C. berkata dengan tenang, kamu tidak perlu kaget seperti itu, aku hanya ingin mengajakmu bermain game dengan Amandamu, santai saja. Tangan Ricky Mo mengepal erat-erat, dia berkata dengan marah, biarkan Amandamu berbicara denganku. Peter C. berkata sambil tersenyum, jika kamu ingin berbicara dengannya maka datanglah mencarinya, kamu sendiri yang datang. Ricky Mo berteriak marah, Peter C. Dan yang membalasnya adalah suara telepon yang ditutup. Setelah Peter C. menutup teleponnya, dia melempar ponselnya keluar jendela di depan Amandamu. Amandamu baru mengatakan sepatah kata dan langsung menarik kata-katanya kembali. Apakah kalian berpikir bisa menipu semua orang dengan mengatakan bahwa kalian telah bercerai? Herman Mo adalah orang bodoh, tapi aku tidak. Peter C. perlahan mengisap sebatang rokok, menarik napas panjang dan menghembuskan sebuah cincin asap ke arah Amandamu. Amandamu mengerutkan keningnya dan batuk, di dalam kepulan asap, dia mendengar suara Peter C. yang penuh minat permainannya dimulai. 344 dia tidak bersalah kepadamu. James Gu baru memarkirkan mobilnya di parkiran perusahaan Mo dan masih belum ke atas dan melihat Ricky Mo dan Donnie bergegas menuju tempat parkir. Raut muka keduanya tampak serius. James Gu bisa menebak bahwa pasti telah terjadi sesuatu. James Gu menutup mobilnya dan berjalan ke arah mereka, apa yang terjadi? Hatinya masih berspekulasi, apakah mungkin terjadi sesuatu kepada Amandamu? Ricky Mo melihat itu adalah James Gu dan tidak berbicara tapi langsung menuju mobilnya. Donnie yang mengikutinya di belakang menjelaskan kepada James Gu, istri Tuan Muda Mo dibawa pergi oleh Tuan Muda Sepupu. James Gu mengulurkan tangan dan menyisir rambutnya, katakan namanya. Tuan Muda Mo, istri Tuan Muda Mo dari keluarga Mo, terkadang James Gu merasa kesal mendengarnya. Donnie tertegun sejenak dan mengulanginya sekali lagi, Peter C. menangkap Amandamu. Apa yang terjadi? Kenapa bisa seperti itu? Tidak tahu. Setelah Donnie selesai bicara, dia menoleh ke arah Ricky Mo dan menemukan Ricky Mo sudah pergi dengan mobilnya. Ketika Donnie melihatnya, dia bersiap menggunakan mobilnya untuk mengejarnya. James Gu menariknya ke mobilnya, kita cari bersama. Akhirnya, karena mobil Ricky Mo terlalu cepat, James Gu sama sekali tidak bisa mengikutinya. Ketika dia keluar mengejarnya, tidak terlihat sama sekali bayangan mobil Ricky Mo. Amandamu dibawa Peter C. ke gudang telantar di pinggiran kota, di dalam sudah ada banyak orang Peter C. Gudangnya sudah sangat tua, bahkan ada beberapa merek dagang yang hanya tersedia bertahun-tahun yang lalu, jenis barang yang ada ketika dia masih sangat kecil. Amandamu masih terikat. Peter C. melihat sekeliling, maka dia melangkah maju dan berkata, gudang ini telah diatur dengan cermat olehku.
Amandamu tidak mengerti apa maksud kata-kata Peter Si, tapi dia tahu bahwa Peter Si tidak berniat baik. Peter Si tampaknya sangat puas dengan pendengar seperti Amandamu, dia melambai ke arah belakang. Saat berikutnya, pengawal mengambil 2 kursi, salah satunya diletakkan di belakang Peter Si dan satunya lagi diletakkan di belakang Amandamu. Amandamu ditekan oleh pengawal untuk duduk dan diikat di kursi. Peter Si tidak duduk. Dia berjalan di dalam gudang, ketika dia berbalik, matanya berkaca-kaca, aku mengumpulkan banyak informasi tentang kasus penculikan tahun itu dan memulihkan pemandangan gudang seperti tahun itu. Aku menghabiskan banyak usaha, sebentar lagi ketika Ricky Mo menemukan tempat ini, dia pasti akan sangat terharukan. Mata Amandamu penuh kecurigaan, kemudian dia melotot dan menunjukkan ekspresi terkejut, kamu memulihkan tata letak gudang tempat Ricky Mo dan ibunya diculik pada waktu itu. Di akhir perkataannya terdengar suara bergetar. Benar, jangan meremehkan tempat ini, aku menghabiskan banyak uang. Tapi untungnya aku sangat puas dengan hasilnya. Peter Si berjalan di depan Amandamu dan tersenyum cerah. Amandamu terus menggelengkan kepalanya, mengapa kamu melakukan ini? Meskipun kamu adalah saudara seayah lain ibu, yang salah adalah Herman Mo, bukan Ricky Mo. Dia tidak bersalah kepadamu. Kasus penculikan tahun itu selalu menghantui Ricky Mo. Dia telah mencari pembunuh di balik kasus penculikan itu selama bertahun-tahun, ibunya adalah sihir seumur hidupnya. Peter Si mengembalikan tata letak gudang ini seperti tahun itu, ini berarti dia ingin membuat Ricky Mo marah. Jika tujuan Ricky Mo adalah untuk merangsang kemarahan Ricky Mo dan melihat penderitaan Ricky Mo maka dia berhasil setengah. Oh, bahkan kamu juga tahu tentang ini. Sepertinya Ricky Mo memberitahumu segalanya. Peter Si memiringkan kepalanya, pandangan matanya muram tapi nada bicaranya sangat bersemangat seperti seorang anak kecil yang menemukan hal yang menarik. Kalau begitu coba beritahu aku siapa ibuku. Amandamu merasa Peter Si yang ada di depannya benar-benar asing. Dia sepertinya sudah gila. Melihat Amandamu tidak berbicara, Peter Si menyeringai, oh, sepertinya Ricky Mo merasa masalah ini sangat memalukan jadi tidak memberitahumu masalah ini. Akhirnya Peter Si berjalan dan duduk di depan Amandamu, pandangan matanya tampak agak aneh, maka biarkan aku yang memberitahumu, ibuku adalah dia, Gracia Mo. Peter Si mengatakan 2 kata terakhir itu dengan sangat ringan. Tetapi bagi telinga Amandamu, rasanya seperti petir di siang bolong. Retina mata Amandamu menyusut, wajahnya tiba-tiba berubah, apa yang kamu katakan? Aku berkata, ibu kandungku bernama Gracia Mo, apakah kamu kenal dengan Gracia Mo? Peter Si sedikit mencondongkan badannya dan mendekati Amandamu, bibi Ricky Mo, ibu Charles, adik kandung Herman Mo. Otak Amandamu berdengung, otaknya kosong untuk waktu yang lama, dia menemukan bahwa dia sama sekali tidak bisa mendengar apa yang dikatakan oleh Peter Si. Gracia Mo dan Herman Mo. Bagaimana mungkin? Pasti ada kesalahpahaman. Amandamu baru berbicara setelah lama terdiam. Peter Si tertawa, dia sepertinya sangat menikmati kepanikan Amandamu yang luar biasa. Setelah beberapa detik kemudian, dia tersenyum dan berkata, maka kesalahpahaman ini besar sekali sehingga mereka merencanakan sebuah kasus penculikan yang sangat heboh di kota ini dan sampai hari ini belum dilupakan oleh orang. Peter Si menyebutkan kasus penculikannya dengan perlahan. Amandamu menggigit bibirnya dengan kuat, apakah kamu menculikku ke sini hari ini untuk memberitahukan semua ini kepadaku? Dia masih merasa sulit untuk mempercayainya. Dia tidak bisa percaya, kasus penculikan yang dialami oleh Ricky Mo dan ibunya disebabkan oleh rahasia yang memalukan. Jika apa yang dikatakan oleh Peter Si adalah benar. Menyinggung insiden Gracia Mo dan Herman Mo, kemungkinan besar ibu Ricky Mo mengetahui masalah 2 kakak beradik itu sehingga mereka dicelakai. Sulit menerimanya kan, merasa tidak bisa mempercayainya. Setelah Peter Si selesai mengatakannya, dia mengangkat kepala dan tertawa, hahaha. Aku sejak kecil sudah tahu bahwa mereka berdua ada masalah. Aku tahu semuanya, hahaha. Ketika dia masih kecil, dia pernah melihat mereka bersama dengan pakaian yang berantakan, tapi dia tidak berani mengatakan apa-apa dan tidak berani memberitahu siapapun. Sampai tahun lalu, ketika dia menemukan golongan darahnya sama dengan Herman Mo, dia melakukan perbandingan DNA. Nasib memberinya kelahiran yang bahkan dirinya sendiri merasa malu. Peter Si tertawa dengan gila, sangat jelas kelihatan bahwa dia sudah putus asa sejak lama. Sebelumnya, Amandamu menyukainya sebagai aktor yang berperan di layar lebar. Kemudian, ketika melakukan kontak nyata dengan Peter Si, dia mulai merasa bahwa Peter Si terlalu sempurna. Semakin sempurna sesuatu maka akan semakin sulit ditebak.
Kalimat ini juga sangat cocok untuk Peter Si. Informasi yang diterima oleh Amanda Mu hari ini sangat banyak, otaknya sedikit kacau. Dia menatap wajah Peter Si yang penuh kegilaan, dia tiba-tiba ingat bahwa dia pernah menyebut masalah putrinya sebelumnya, hatinya menjadi panik. 345 melihat jasadku. Amanda Mu menarik napas, nada suaranya gemetaran dan bertanya pada Peter Si, di mana putriku? Peter Si benar-benar sudah menjadi gila sekarang. Jika Joanna Mo disembunyikan oleh Peter Si dan Herman Mo, dia tidak berani membayangkan apa yang akan dilakukan Peter Si yang gila ini kepada Joanna Mo. Joanna Mo masih sangat kecil. Setelah Peter Si mendengarnya, dia tiba-tiba sadar, bakpao daging itu ya. Jantung Amanda Mu menegang, hatinya sesak, bahkan napas pun menjadi susah. Apakah kamu tahu dia ada di mana? Tentu saja aku tahu karena aku yang mencuri anak itu. Setelah dia berkata seperti itu, dia menyangkalnya lagi, tidak benar, aku yang memberikan ide itu kepada Herman Mo, dia yang menyuruh orang mencuri anak itu, tapi akhirnya aku yang membawanya pergi, sedangkan mengenai keberadaan anak itu. Suaranya berhenti, dia mengulurkan tangan untuk menyentuh wajah Amanda Mu. Amanda Mu memalingkan kepalanya penuh kebencian, dia ingin menghindari sentuhannya tapi sekarang dia diikat di atas kursi, dia tidak bisa melepaskan diri dari tangan Peter Si meskipun sudah memalingkan kepalanya. Peter Si marah melihat tindakannya, dia meremas dagunya dengan kencang, jika kamu ingin tahu keberadaan anakmu, kecuali jika kalian suami istri menemaniku memainkan permainannya, jika aku senang. Tiba-tiba, terdengar suara pintu dibuka dengan keras dari luar. Kemudian terdengar suara Ricky Mo, Peter Si. Peter Si dan Amanda Mu memandang ke arah pintu gudang. Ricky Mo masih mengenakan kemeja dan celana panjang dan terlihat kusam, rambutnya sudah berantakan, lengan bajunya kusut ke atas, terlihat aura pembunuhan dalam dirinya. Pandangan matanya tertuju pada Peter Si yang sedang meremas dagu Amanda Mu, mata hitamnya menyipit dan dia berkata dengan suara yang berat, kamu lepaskan dia. Ketika Peter Si mendengarnya, dia melepaskan tangannya dan bangun melihat ke arah Ricky Mo dan berkata dengan santai, seperti yang kamu inginkan. Amanda Mu memanggil Ricky Mo dengan khawatir, Ricky Mo. Ricky Mo berbalik melihatnya, matanya melihat dagunya yang memerah dan bengkak, itu merupakan tempat yang baru saja diremas oleh Peter Si. Dia berbalik melihat Peter Si, aku sudah datang, lepaskan Amanda Mu. Peter Si perlahan-lahan duduk di atas kursi dan tersenyum ringan, apakah aku pernah mengatakan akan melepaskan wanitamu ketika kamu datang? Aku ingat, aku hanya berkata, jika kamu ingin berbicara kepadanya maka kamu harus datang ke sini. Ekspresi muka Ricky Mo tampak tenang dan berkata, kamu katakan persyaratannya. Aku, Peter Si sangat tertarik, karena kita berdua bersaudara. Aku akan memberikan sis kamu kepadamu, meskipun otaknya bermasalah tapi dia sangat jago dalam urusan ranjang. Amanda Mu tidak bisa menahan diri dan berteriak, Peter Si kamu sudah gila. Aku sedang berbicara dengan Ricky, jangan ganggu. Peter Si berbalik dan menatap Amanda Mu. Segera ada seorang pengawal memegang belati dan mengarahkannya ke leher Amanda Mu. Mata Amanda Mu memerah karena panik tapi dia tidak menangis. Ricky Mo, Peter Si sudah benar-benar gila, kamu jangan pedulikan dia. Ricky Mo bahkan tidak melihat Amanda Mu, dia berkata dengan dingin, boleh, aku akan menyetujui semua syaratnya. Melihatmu begitu tulus, tentu saja aku akan memberikan kesempatan kepadamu. Peter Si berkata sambil bertepuk tangan. Detik berikutnya, sis kamu dibawa ke sini. Mata sis kamu tertutup, dia sudah pingsan. Bangunkan dia, Peter Si berkata dengan ringan. Segera, dia mengangkat pergelangan tangannya dan melihat waktunya, sekarang jam 11. Kamu dan sis kamu pergi mendaftar ke catatan sipil dan memberitahukan kepada media, maka aku akan melepaskan Amanda, bagaimana? Amanda Mu menggelengkan kepalanya kepada Ricky Mo, tidak. Akhirnya Ricky Mo meliriknya tapi hanya sekilas dan mengalihkan pandangannya, aku setuju. Aku tidak izinkan. Terdengar suara lain datang dari luar. Semua orang berpaling untuk melihatnya dan dia melihat Herman Mo yang bergegas datang. Peter, kamu berbuat sembarangan, kamu ingin Ricky menikahi perempuan ini, keluarga Mo kita kelak tidak akan bisa mengangkat kepala lagi di kota J. Herman Mo berkata sambil menunjuk ke arah sis kamu. Peter Si tersenyum aneh, jika tidak ingin Ricky Mo menikahi wanita ini juga bisa, kalau begitu kamu ungkapkan masalahmu dan adik perempuan kandungmu ke media, kamu pilih satu. Kamu, Herman Mo tidak menyangka Peter Si akan berkata seperti itu, dia menjadi marah sekali. Pada saat ini, sis kamu sudah sadar. Dia melihat sekitar dengan samar-samar,
Terakhir dia menatap Peter Si. Peter Si menoleh untuk menatapnya, matanya lembut seperti biasa, dia mengulurkan tangan untuk menyentuh kepalanya, jangan takut, bukankah kamu selalu ingin menikah dengan orang kaya? Apakah kamu puas dengan Ricky Mo? Apa, Siskamu menatap Peter Si dengan terkejut, apa yang kamu katakan? Aku tidak akan menikah dengan orang lain, aku hanya ingin bersamamu. Saat dia berbicara, dia melompat ke arah Peter Si. Tapi tampaknya Peter Si sudah memprediksinya sejak awal, dia mundur selangkah sehingga Siskamu hanya memeluk angin kosong dan langsung jatuh ke tanah. Dia mengangkat kepala dan menatap Peter Si. Peter Si hanya mengucapkan kata, patuh. Siskamu menggelengkan kepalanya, aku tidak. Posisi di mana Amandamu diikat saat ini ada di belakang semua orang, kecuali Ricky Mo, perhatian semua orang tertuju pada Peter Si dan Siskamu. Amandamu melirik Ricky Mo dan duduk tegak, ketika orang yang memegang belati di sampingnya tidak memperhatikannya, dia segera bangun. Belati yang tajam membuat luka yang sangat dalam di bahunya, darah segar segera mengalir keluar. Amandamu. Wajah Ricky Mo tiba-tiba berubah, dia berlari ke arahnya. Namun, terlalu banyak orang yang dibawa oleh Peter Si, dia dihentikan di tengah jalan. Ricky Mo telah bersabar sejak dia tiba di sini, pada saat ini, dia tidak bisa menahannya lagi, dia bertarung melawan pengawal Peter Si. Ketika Peter Si mendengarnya, dia berbalik dan melihat kemeja putih yang dipakai oleh Amandamu sebagian besar sudah basah oleh darah. Amandamu mengeluarkan banyak darah, mukanya pucat, matanya tidak menyembunyikan kebenciannya terhadap Peter Si. Peter Si, bukankah kamu mau menggunakanku untuk mengancam Ricky Mo? Jika aku mati, apakah kamu masih punya alat untuk melawannya? Wajah Peter Si menjadi muram tapi dia segera berkata, jika kamu mati, masih ada putrinya. Benarkah? Amandamu tersenyum, Peter Si kenapa kamu begitu bodoh? Atau kamu berpikir aku lebih bodoh darimu? Jika kamu bisa memakai Joannamu untuk mengancam Ricky Mo, buat apa kamu masih menculikku? Kamu bisa langsung mengancamnya dengan Joannamu. Setelah Amandamu selesai bicara, senyum di wajahnya lebih dalam lagi, setiap katanya setajam pisau, jika kamu mengancamnya lagi, maka kamu akan melihat jasadku. Wajah Peter Si menjadi sangat jelek. Dia tidak berbicara, dia berbalik dan melihat Ricky Mo yang masih bertarung dengan para pengawal. Peter Si membawa sekitar 30-40 orang pengawal, sekarang sudah jatuh setengahnya, Ricky Mo masih bertarung dengan energi meskipun seluruh badannya terluka. Selanjutnya 346 ada beberapa orang, bahkan tidak sebanding dengan anjing.